Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'liman nafa' wal intifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala amma ba'du. Nawaitu ta'alluma ta'liman nafa' wal intifa' wal hatha ala tamassuk bi kitabillah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga mardhati wa qurba thawabih lillahi ta'ala. Ayyuhal walad, wahai anak, malam ta'mal lam tajid al ajra. Malam ta'mal, apa yang tidak kamu lakukan, lam tajidil ajro, tidak akan kamu dapatkan pahalanya. Apa yang tidak kamu lakukan maka tidak akan membawa pahala. Lam tajidil bacanya, karena itu lam itu termasuk sesuatu amil jazm, amil yang bisa menjazamkan. Lalu depannya ada alif lam, jadi iltiqa sakinain kusyira maqablah. Kalau ada bertemu dua sukun maka dikasrohkan yang sebelumnya, jadi bukan dibaca lam tajid al ajro, bukan, tapi lam tajidil ajro, itu karena iltiqa usakinain. Baik, ayyuhal walad, wahai anak, apa yang tidak kamu lakukan, lam tajidil ajro, kamu tidak mendapati pahalanya. Jadi pahala itu didapatkan sesuai apa yang dilakukan oleh manusia itu. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallahu ta'ala sab'ina sanah. Hukiya, diceritakan, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, min bani Israel, yang mana laki-laki itu dari kalangan Bani Israel, abadallaha, beribadah kepada Allah. Siapa itu rajul Bani Israel? Sab'ina sanatan, selama 70 tahun beribadah kepada Allah. Masya Allah, ada orang ibadah 70 tahun. Fa'aradallahu ta'ala, maka Allah menginginkan an yajluwahu, untuk membanggakan orang tersebut, alal malaikah, atas malaikat. Jadi para malaikat, Allah ini kepingin membanggakan di hadapan malaikat bahwasanya ada seorang hamba ibadah 70 tahun. Fa arsalallahu ilaihi malakan, fa arsala, maka mengirim siapa? Allahu, itu Allah, ilaihi, kepadanya, kepada seorang yang beribadah 70 tahun tadi itu, malakan, berupa malaikat, dikirim oleh Allah. Untuk apa Allah kirim malaikat kepada seorang yang beribadah 70 tahun itu? Yukhbiruhu, untuk memberikan kabar kepada orang yang beribadah 70 tahun tadi itu. Apa kabarnya? Annahu, bahwasannya itu seorang yang beribadah 70 tahun, tilkal ibadah, sesungguhnya itu ibadah, la yaliku, la tidak yaliku, pantas, tidak pantas. Tidak pantas apa? Bihi, dengan orang laki tadi itu, dukhulul jannati, masuk ke dalam surga. Jadi dia dikabari oleh malaikat bahwasanya kamu itu walaupun ibadah 70 tahun, ibadah kamu itu enggak nututi, enggak pantas untuk bekal masuk ke dalam surga. Apa jawabnya orang yang dikasih tahu malaikat tadi seperti itu? Falamma balagha qala al-abidu,
Falamma tatkala balagha, sampai kepada orang yang ibadah 70 tahun tadi itu, kabarnya ini dikabarkan ibadahmu nggak bisa masukkan kamu ke dalam surga. 70 tahun loh ini badalan. Qala al-abid, maka berkata orang yang ahli ibadah. Ini orang yang ahli ibadah ini jawab kepada malaikat. Apa jawabannya? Nahnu khuliqna li ibadah. Malaikat, kami ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Fayan bagi lana an na'budahu, maka sudah sepatutnya lana untuk kita an na'budahu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya kita ini untuk menyembah Allah. Falamma raja'al malaku, lalu malaikatnya kembali pulang untuk berjumpa, menyampaikan kabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata hamba ini tadi sudah saya kasih kabar, kamu yang ibadahnya 70 tahun itu ibadahmu nggak bisa masukkan kamu ke dalam surga. Ternyata saya dijawab, ya Allah. Apa jawabannya? Kata orang ini, saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Jadi sudah pantas kalau saya ibadah, ya pantas, memang tujuannya saya diciptakan untuk ibadah kok. Urusan surga itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Itu yang disampaikan. Maka malaikat tadi itu terheran-heran dengan jawaban orang yang seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah bertanya kepada malaikat, madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku wahai malaikat? Maka malaikat menjawab, ilahi, ya Tuhanku, ya Allah, anta a'lam bima qala al abdu, engkau lebih tahu daripada aku apa yang dikatakan oleh hambamu kepadaku. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada malaikat, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina. Kalau begitu malaikat, itu orang yang ahli ibadah, lam yu'rid, tidak berpaling dari apa? An ibadatina, dari ibadah kepada aku. Fanahnu, maka aku Allah maksudnya, ma'al karami, yang memiliki sifat yang loman, la nu'ridu anhu, aku pun juga tidak berpaling dari hambaku tersebut. Ishhadu, ketahuilah wahai malaikat, Isyhadu ya malaikati, ketahuilah wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah memaafkan dosa-dosanya. Kalau kita enggak loh ini. Kalau kita misalnya didatangi malaikat begitu, terus kita dikabarkan, dikasih tahu sama malaikat, itu lampu depan nyalakan. Lalu kita dikasih tahu sama malaikat, ibadah kamu nggak bisa masukkan kamu ke dalam surga. Oh, mungkin kita sudah nggak ibadah besok. Pikirnya kita sia-sia, buat apa kita mau ibadah tapi kalau ibadah kita nggak masukkan kita ke dalam surga. Memang tujuannya kita sholat kan untuk masuk surga, itu kalau kelas kita. Tapi kalau kelas untuk orang-orang yang tinggi, bukan mereka nggak kepingin masuk surga karena sholatnya, bukan. Sholat bukan untuk masuknya dia ke dalam surga, tapi dia sholat adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, apa yang nggak dikasih kepada orang yang diridhoi? Itu gitu indahnya orang kalau sudah diridhoi Allah, itu soro mahbuban. Orang kalau diberikan ridhonya Allah Ta'ala, orang itu menjadi mahbub, menjadi orang yang dicinta sama Allah. Lah kalau orang itu dicinta, ya Allah, apapun dikasih sama orang yang diminta. Ada satu orang pembeli ke toko. Nah, si pembeli ini kalau datang yang punya toko senang. Subhanallah, kalau setiap dia datang yang punya toko senang.
Walaupun tokonya sudah mau tutup, dia datang, dibukakan tokonya. Oh, tak bukakan, kamu yang datang. Masya Allah, sebentar ya, dibukakan begitu. Kenapa? Karena yang pembeli ini membawa senang hati si penjual. Coba yang datang itu pembeli, yang penjualnya tidak senang. Iki toko mana kira ini? Sumpah aku rai-rai utang ini. Jale, tak asik belas ambil uang iki ya. Toko durung tutup, belum tutup tokonya. Orang itu datang, apa dia katakan? Maaf ya, sudah tutup. Tuh, karena masih ada sampean di sini. Iya, tidak bisa, sudah habis. Sudah bukan jamnya, sudah ini. Tapi kalau yang datang orang yang dia cinta, sudah tutup, dibukakan lagi. Nah itulah. Orang kalau sudah diridhai sama Allah, sara mahbuban indallah. Orang kalau sudah diridhai Allah, dia akan menjadi orang yang dicinta sama Allah. Tatkala dia sudah dicinta sama Allah Ta'ala, apa yang menjadi permintaannya, apa yang menjadi keinginannya seorang hamba, Allah akan berikan, Allah akan kabulkan. Bahkan kalau nggak minta pun, Allah akan posisikan dia di tempat yang mulia, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, hasibu anfusakum, hitunglah diri kamu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung oleh orang lain. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amal perbuatan kamu, qabla an tuzanu, sebelum kamu ditimbang oleh orang lain. Kita ini kalau mau berbuat timbang dulu, kalau mau melakukan sesuatu pikir dulu, jangan nanti akhirnya orang lain loh yang nilai kita. Karena almar'u hadithun fima ba'dah, manusia itu akan jadi pembicaraan orang nanti setelah kita. Ojo nanti kalau orang sudah tidak ada umur, kita sudah meninggal, orang kenalnya nanti, iki biyen kereng iki, elek lho kan. Iki biyen medit iki biyen jahat, iki biyen cangkeme kotor lek ngomong iki. Orang kalau sudah ingat keburukannya, maka walaupun dia dikubur tetap dicatat buruk loh. Jangan sampai. Maka itu ada sebuah hadis yang mengatakan, sebutkan uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan daripada orang yang sudah meninggal dari kalian. Orang kalau sudah meninggal itu disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan uzkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dari kalian. Kenapa? Karena dengan menceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal, itu pahalanya sampai di kuburnya seperti orang yang meninggal itu melakukan kebaikan. Ini dulu orang ahli baca Quran, dia dikubur, dia akan mendapatkan pahala baca Quran. Ini dulu cangkeme seneng misu, ini dikubur, dikepuk sama malaikat. Kenapa? Dihitung dia misu walaupun sudah tidak bisa berbicara kotor. Hati-hati. Maka itu timbang dulu ya. Apa yang mau kita lakukan pikir, apa yang mau kita perbuat pikir, biar ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, kelas tidur aja nggak apa-apa. Daripada nanti keluar berbuat aneh-aneh atau berbicara yang kotor-kotor, ya itu dalilnya baru bisa dipakai. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Alas ente tidur aja mulai pagi sampai hari raya. Mulai awal Ramadan insyaallah bangun-bangun sudah Allahu Akbar, Rio enak, ndak sahur, ndak buka, ndak butuh sarung, ndak butuh. Habis sholat hari raya tidur lagi, nanti ketemu lagi asyhadu an la Ramadan bisa 1 tahun sudah jadi ashabul kahfi ya. Ya ada golongan orang-orang yang puasa ndak keroso, ada orang yang puasa ndak terasa dia kalau puasa. Masya Allah, Ramadan ini cepat ya. Sekarang sudah mau keluar. Ditanya, lu kok kamu nggak terasa kalau ini Ramadan? Ya Allah, tahun ini saya Ramadan nggak terasa sama sekali. Nikmat Ramadan tahun ini. Dikira buat baca Quran, dikira buat zikir, dikira buat sholat. Begitu ditanya, kenapa nggak terasa Ramadan? Iya, saya habis sahur tidur, bangun-bangun asar sudah. Jam 5 baru bangun. Jadi saya puasa cuma 1,5 jam. Tidak terasa Ramadan tahun ini. Jadi bukan itu yang dimaksud tidak terasa. Ente tidur, dari mana ente terasa? Allah. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fa wa mutamannin,
Siapa orang yang mengira bahwasannya tanpa usaha seseorang itu bisa mendapatkan tujuan, fahuwa mutamannin, maka orang itu adalah orang yang berhayal. Kepingin sugih ndak kerja, kepingin kaya nggak kerja. Ya Allah, insya Allah besok kaya saya, insya Allah besok sepeda motor datang ini, insya Allah nanti saya beli ini, insya Allah duduk tok berhayal, dia nggak kerja. Itu namanya orang yang mimpi, orang yang berhayal, itu namanya. Fal mutamannin min ba'dil juhala, syarahnya begitu. Orang yang hidupnya ini banyak hayalan, terus berhayal. Orang yang hidupnya ini berhayal, semuanya terus hayal terus. Nanti saya begini, nanti saya begitu, nanti oh ya salam, terus nanti begitu terus. Tapi nggak ada usaha. Itu minal juhala, itu tandanya orang yang bodoh. Kalau Anda mau jadi orang yang pintar, belajar yang benar. Saya mau jadi dokter, belajar yang betul. Maka kamu akan mendapatkan hasil daripada cita-cita kamu. Saya kepingin jadi orang yang alim, mondok yang baik, yang pintar. Nanti kamu akan ada hasilnya. Ya Allah, saya kepingin jadi seperti ulama ini. Tapi dia banyak tidur terus, nggak menghafalkan, nggak mau belajar. Nanti insya Allah keluar dari pondok walaupun saya bodoh, nanti insya Allah jadi ulama. Ya nggak bisa, gitu ya. Kalau kamu mau menuju kepada sesuatu tujuan, raih tujuanmu tadi itu dengan usaha. Wa man dhanna annahu bi badril juhud, dan siapa orang yang mengira bahwasannya dengan usaha yasilu dia mendapatkan, fahuwa mustaghnin, berarti dia adalah orang yang tidak butuh dengan rahmat Allah. Begini, ada orang yang menganggap, oh saya ini misalnya punya HP begitu ya, HP saya ini bagus, terbaru, harganya 15 juta ini. Lalu dia menganggap begini, wow, kalau saya nggak kerja, nggak banting tulang, nggak bisa saya beli HP ini. Dia menganggap dia punya rezeki ini tadi karena usahanya dia. Ini namanya orang yang mustaghnin. Berarti Anda nggak perlu dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak usaha, Allah kasih juga banyak kok. Ini kalau orang yang faham, alhamdulillah saya punya rezeki uang sekian, alhamdulillah, bukan karena usaha saya ini, tapi ini karena titipan Allah. Berarti Anda butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah kalau orang itu nggak ingat kalau itu datangnya dari Allah, susah. Punya uang dia anggap enak aja mau dikasih-kasihkan orang. Orang-orang kan nggak tahu capeknya anak bekerja. Dia merasa itu punyanya dia karena usahanya dia. Ya sudah, selesai urusannya. Tapi coba kalau orang itu sadar, saya berusaha bukan masalah nambah uang. Nggak ada ceritanya orang kerja nambah rezeki, itu nggak ada. Itu kan omongan kita, kerja kamu yang semangat biar kamu punya uang banyak. Anda percaya nggak? Banyak orang bekerja tapi tetap miskin. Ada orang yang nggak bekerja tapi mereka kaya. Ternyata apa? Rezeki itu kan sudah muqaddar, sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ini takdirnya sekian, ini sekian, ini sekian. Kita cuma hanya berusaha untuk mengambil aja. Nah terus kerja kita tujuannya untuk apa? Kerja kita ini tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya kita taat kepada Allah dan kita butuh kepada Allah. Kita bekerja ya Allah untuk cari rezekimu yang halal, menunjukkan kelemahan, kekurangan kita di hadapan Allah biar ditutupi dengan kesempurnaan dan kemuliaan dari Allah. Itu aja. Lah kalau tujuannya kita kerja cari uang, anak hari ini kerja mau cari uang yang banyak, subhanallah, pulangnya bawa uang sedikit, tepeat, ngamuk, ngajar, mangkel. Kenapa? Tidak sampai tujuannya Anda. Tapi kalau Anda keluar, ana mau kerja lillahi ta'ala, cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dapat berapapun alhamdulillah, ya pulangnya bahagia, gitu ya.
Jangan cari begitu, tapi cari ridho Allah. Kalau Anda jadi ridhoi sama Allah, wah semuanya gampang insyaallah. Amin Allahumma. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu taala, berkata Sayyidina Hasan Hasan Al-Basri, beliau berkata, talabul jannah bila amal dambun minadz dzunub. Mencari surga tanpa berusaha itu adalah bentuk daripada dosa. Kepingin masuk surga tapi nggak mau berusaha melakukan amalan-amalan orang ahli surga, ada dzanbun minadz dzunub, itu namanya perbuatan dosa. Anak kepingin masuk surga tapi nggak usaha, dosa. Wa qala alamul haqiqah tarkul mulahadhah al amal la tarkul amal. Qala Hasan, Imam Hasan Basri mengatakan, orang kalau sudah punya ilmu secara hakikat, mengerti hakikatnya ilmu, tarkul mulahadhah, orang itu akan meninggalkan permasalahan al-amal, permasalahan di dalam beramal. La tarkul amal, tidak meninggalkan amalnya. Contoh, saya ini kalau sholat, kan afdolnya sholat di masjid ya. Sampai ada sebuah hadis yang mengatakan, la sholata liman jarol masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang berdekatan dengan masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Tapi masalahnya begini, saya kalau sholat di masjid, saya ini kepingin dilihat orang terus. Heran saya ini kalau di sholat di masjid, kalau ada orang bisa enak sholatnya. Tapi kalau di rumah, kenapa sholat saya tidak bisa enak? Wah, berarti saya riak sholatnya. Udah ya, permasalahannya Anda sekarang kan kalau di masjid dilihat orang, hati Anda sombong, merasa seneng kalau dilihat orang, jadi sholatnya Anda semakin nikmat begitu. Tapi kalau di rumah kan Anda nggak ada yang lihat, jadi nggak nikmat. Ini permasalahannya di mana? Kalau orang tahu ilmu hakikat, dia tahu hakikatnya sebuah ilmu, yang dia selesaikan adalah penyakitnya. Kenapa ya saya kalau dilihat orang kok saya terus sombong? Bukan terus berarti dia meninggalkan amalnya itu. Wah, anak kalau ke masjid dilihat orang terus saya sombong. Halas, kalau begitu saya tidak ke masjid lagi. Ya rugi ente, sombongmu pancet, masjidmu nggak dapat. Gitu caranya. Hah? Saya ini kok malas di dalam belajar ya. Permasalahannya kamu kan malas ya. Wah, kalau gitu saya tidak belajar sudah, halas. Ya sudah, malasnya tetap dan ilmunya tidak dapat. Harusnya yang diselesaikan, saya kok malas dalam belajar ya. Ustadz, kenapa ya saya kok malas ya? Yang diobati malasnya, bukan menghilangkan pelajarannya. Lahir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu sahibul aqli. Al-kayyis, orang yang pandai. Orang yang pandai itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai itu yaitu mandana, orang yang merendahkan diri. Mandana nafsahu, orang yang merendahkan dirinya. Wa amila, artinya tidak sombong ya. Wa amila, dan melakukan lima ba'dal maut, dari apa yang menjadi bekalnya dia setelah dia wafat. Itu orang yang pandai. Saya ulangi, al-kayyis, orang yang pandai adalah orang yang selalu rendah diri dan melakukan sesuatu yang menjadi bekal dia nanti tatkala wafat. Wal ahmak, dan orang yang bodoh, man atba'a nafsuhu, siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawaha, siapa orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna, dan berharap alallahi, kepada Allah, al-amani, dengan harapan-harapan, berharap, tapi dia tidak mau melakukan usaha, maka itu namanya orang yang ahmak, orang yang bodoh. Orang yang pandai, orang yang merendahkan diri, dan dia mempersiapkan apa yang menjadi bekal dia nanti tatkala dia wafat. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya dan berhayal dengan hayalan-hayalan, tapi tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan untuk menyampaikan impiannya. Itu tanda orang yang bodoh. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala kefahaman, kecerdasan, dan bisa mempersiapkan
kesiapan kita nanti kelak tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore itu ya, penutupan pengajian tanggal 28 apa 29 ya? Di Turba itu malam 29 kah? Iya malam. Oh ya? Malam 29 berarti ya. Coba lihat saya wis. Ayah korbannya dibagi dulu. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nasalukal jannata. Malam berapa? Malam 29 ya. Berarti kita di sini tanggal 28 ya. Iya. Ya. Kan apa? Malamnya Turba ya. Itu tulisannya di situ malam 29. Di sini malam 29. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya karim. Jadi penutupan pengajian Rohah Ramadan ini kita tutup nanti di tanggal 28 Ramadan sore hari ya, setelah salat asar awal kita adakan khatmul Quran dan doa-doa bersama guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf dan para habaib yang lain sampai maghrib kita berbuka puasa, lalu isya lanjut acara khatmul Quran di Turba Al Habib Ja'far. Begitu ya. Wallahu a'lam.